Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akbara walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Wa akbal lan rimo sira nasihatul Khidir ing nasihati Nabi Khidir alaihi salam. Hina qala nalikani dawuh sapa ya dawuh Musa ya. Falatas alni ojo takut sira ing ingsun an syai'in saking suwiji-wiji hatta uhdisa sehingga diciptakan laka maring sira minggu saking syai' zikron ing kapertelaan ya empat perkara niku wala tastajil lan ojo kesusu sira hatta tablugha sehingga tumeka sira awanawu ing mangsalima yukshafu den buka apa maka ketuwi sira wa tarahu lan ningali sira ing sauriku bakal merwaken ingsun ing sira ayati ing tondo-tondo ingsun utawa tanda-tanda palatas tak jilu nalan ojo kesusu sira. Ini termasuk kemarin ini kemarifatannya Syekh Imam Al-Ghazali sehingga bisa membaca kadar isi hadis muridnya. Sehingga beliau mengatakan ambillah sebagaimana nasihat Nabi Khidir ketika beliau mendidik Nabi Musa. Berarti singkola kalau Khidir Nabi singkola Nabi Khidir dahulu dan Nabi Musa janganlah kau tanya kepadaku dengan sesuatu sehingga diceritakan kepadamu suatu perkara nanti. Ini itu siap kalau kata kau imannya material sini akhir juz 15 Al-Kahfi masukkan 16 itu. Nah, sehingga kan bisa Nabi Musa kan gak mampu mengikuti Nabi Khidir itu. Karena di situ juga jadi pertanyaan. Bukan berarti Nabi Khidir lebih alim dari Nabi Musa, tapi tingkatan mereka lah yang beda. Secara standar ya Nabi Musa itu Nabi Rasul, Nabi Khidir hanya Nabi saja, belum bisa masukin Nabi. Waktu Nabi Musa Nabi dan Rasul, Nabi Khidir Nabi kan hanya ada syariat, tapi gak wajib menyampaikan ke umat. Itu Nabi-Nabi yang lainnya. Nabi dan Rasul yang 25 kita ketahui itu
beliau juga Nabi dan Rasul, tapi dia juga wajib menyampaikan ke umat dari itu. Nah, sehingga Nabi Musa ya, memang beda dengan Nabi Khidir. Ya seperti itulah. Sehingga Imam Ghazali pesan juga kepada muridnya, ambillah dari daripada nasihat Nabi Khidir. Lek dulu ya ini yo coba motor, ojo kesusu. Kowe wis ngalami kok dhewe. Ibarat ilmu makrifat nggih ngoten niku. Kadang-kadang kan suruh motor reko, apa sih hikmah, apa nikmat. Ya, merasakan nikmat itu sudah bersyukur di dalam suatu kegiatan apapun. Ngaji seneng itu wis bersyukur. Bisa ngaji wis rasa seneng, baca rasa seneng wis bersyukur. Sudah kelas datang tolakul ilmi, sudah nikmatnya begitu besar bagi mereka merasakan nikmatnya tolakul ilmi. Karena nopo, karena dia tolakul ilmi ini maksud, maksudnya mau belajar dia dari maksud, arah-arah macam-macam. Lari sak kelas, ini macam-macam. Orang sisi-sisi semua dengan pelajaran, sisi-sisi tengah-tengah saja. Sisi kalau itu 11, ini pun kadang awal-awal begini, tingkatannya di ini wujud nih. Tidak sih gak semua pas semua pelajaran kau sumpah guys, susah buah gitu. Si rata-rata seneng ya biasa-biasa saja. Dia juga mengikuti, tapi walaupun tempat pasal sedikit tapi melok pelajaran. Orang sih semua nang begitu toko pasaran semua nang dari sudah merasa menikmati dan semangat terus belajar terus. Kalau kepingin bisa yang akan datang itu malu ini nopo itu terus ada di dalam diri. Itu contoh salah satu mereka sudah mengalami kenikmatan ketika talabul ilmi. Sama dengan tingkatan derajat bingot syariat, torekoh, hakikat, marifat, bingot. Orang ini semakin menaik ke atas, ingin semakin mengetahui di atasnya lagi ada apa, dan terus. Bagi mereka mendapatkan pemberian dari Allah Ta'ala. Itu enggak semua orang memiliki, memang dijatah bedo-bedo kalau itu termasuk temiku. Batas tadi syair hatta udhisalaka min zikratillah. Takut sesuatu kepadamu sehingga nanti diceritakan kepadamu. Tapi dia tidak putus asa, tetap semangat. Mentok pada akhirnya baru sadar kemampuannya tadi posisi mana. Batas takjil hatta tabuha awanahu yukshaf laka matarahu syawribu ayati batas takjil itu sehingga kau nanti akan suatu tempat pada waktunya terbuka bagi kau akan mengetahui tanda-tandanya dariku. Pelatas alni qabla waktu, pelatas alni la aja takon siro ingsun. Sebelum saya qabla waktu sadurunge wanan di waktu. Wa tayaqqan lan dadi yakin anak sak temen siro iku la tasilu ora tumeka ila bisairi angin kelawan tumandang. Maka jangan kau tanyakan kepadaku pada suatu saat sehingga keyakinan bahwasanya kau akan sampai pada posisinya. Memang ada ilmu yang bisa diterangkan sehingga kau mengalami sendiri. Maksudnya marifat itu. Sudah pada kau hakikat dan hakikat yang masuk juga hakikat kehidupannya sebab-sebab sudah. Dikonitaan kalau Allah Taala. Allah yasiru ono toh orang rumah kusuk fil ardi indal bumi. Yang dulu kepentingan di Sopoko dan di panjang. Memang dalam ini memposisikan dirinya yang tasawuf. Tidaklah mereka yang berjalan di muka bumi dan mereka bisa melihat. Lek secara syar'i kabeh mlakukan bumi mesti sono. Kita kan iso berbuat dalam biasa mesti ini. Tapi kita juga buta dari hakikat di alam ini. Jadi hakikat alam ini kita kan gak bisa memahami terus terang. Secara kasarannya kita ini buta, gak bisa berdialog dengan benda mati di sekitar kita. Ada orang bisa dialog dengan benda mati, oleh yang seperti kita jangan ngobrol, dianggap awas. Tapi bagaimana ketika dengan Rasulullah berjalan sehingga dia melihat bahwa waktu-waktu itu kadang-kadang Rasulullah ngasih maju mundur menghormati Nabi. Kadang-kadang polisi gede-gede itu berhormat kepada Nabi. Nah, waktu itu sama dengan kisahnya ketika Mbah Khalil itu kembali guru di sana di jual yang itu tuki beliau menyelesaikan pasal alfiah di atas kuburan. Dia mulai secara dari kan dia waktu itu, nah opo
ngaji di kuburan, sok dialog dan seterusnya itu tetap menata ya. Jangan-jangan tidak waras. Sadaya kan kayak kita orang syariat mereka sudah seakan-akan seperti orang gila. Karena apa? Kita bukan posisinya kita buta, nggak bisa berdialog dengan benda-benda yang mati dan mereka bisa. Sehingga ketika juga Rasulullah itu ketika mimbar itu mau diganti, Rasulullah ngerti dan Rasul dialog dengan mimbar itu. Ternyata mimbar itu kan nangis dalam Sahih Bukhari itu mimbar itu nangis. Rasulullah nggak usah ditinggal atau Rasulullah itu mimbar kayu. Itu Rasulullah berbicara di situ, kemudian jawaban. Lah orang yang nggak tahu ya jangan gila. Sama dengan posisi kita. Andai kata di sisi kita ini ada wali, orang-orang dia ternyata turun dari mimbar menangis, orang-orang terus mimbar, umpamoni terus mimbar sudah siaplah, kau juga akan diposisikan dimuliakan oleh Allah Taala. Mesti manusia ini orang-orang syariat seperti kita nganggep. Memang gak waras lah. Mau dulu khutbah nangis terus mimbar nangis. Kira-kira ini karena kita adalah buta dengan hal itu, dan mereka sudah pada posisi mengalami yang bisa berbicara dengan semua alam semesta yang ada di bumi ini, orang itu benda mati dan benda ini sudah bukan tingkatan kita. Maka ini termasuk kata Imam Ghazali, kalau belum pada waktu posisi kau mengalaminya jangan kau tanyakan kepada. Jadi ditanyanya terlalu nggak iso. Masalah ini sudah hubungan dengan ikatan nafas ini termasuk sudah mencapai para hakikat kemarifatannya juga. Ya, sama dengan kita posisi kaum yang di berjalan di atas bumi ini, kita secara banyak kita melihat yo kak keceklong, yo iso menghindar toko mobil dan macam-macam. Tapi mereka yang sudah lebih dari kita bukan hanya itu, tapi sudah berkomunikasi dengan alam di sekitar. Misalnya dalam industri, mana industri ini termasuk yang ngalami industri itu ahli peramal di media sosial sampai sekarang ya banyak perkataan-perkataan industri yang jadi kenyataan itu mereka diarahkan ahli peramal. Menurut orang yang ngaji gitu ini dia dianggap memang sudah pada makomnya beliau pada hakikat dan kemarifatannya. Jadi besok akan terjadi itu dia sudah mengerti. Toh walaupun itu di dalam sebagian keterangan memang di dalam perkataan orang-orang yang dekat dengan Allah itu dicocokkan oleh alam yang sudah mencocokkan juga dengan perkataannya sehingga sinkron antara ucapan dan yang akan terjadi itu sama. Kadang-kadang kadang sendiri contoh bahasa ini ucapan wali itu kadang juga tulisan bagi dia. Ketika diulang juga agak mungkin. Ketika diulang lagi karena sudah lain bicaranya. Sudah urusan dikatakan bukan dikatakan kita. Istilah contoh ini kubur. Ayyuhal mahina billahi demi Allah intasir lamun tumandak sira taro mongko ningali sira al ajaiba ing pira-pira keajaiban iki fi kulli manzilin saking saben-saben derajat wa dzillan masrah sira ruhaka ing sira ing jiwa sira. Fa inna ra'sa hadzal amri ra'sa kameni ra'sa induk ya atau pemimpin ikilah perkara maksudnya yang suluk itu rekoh. Karena seperti ikilah perjalanan untuk rekoh itu badzuruhi nyalano ruh kama qala kaya oleh dawuh sapa Zunnun al-Misri rahimahullah ta'ala. Zunnun al-Misri ini salah satu ahli tasawuf di era tahun 700-800an Masehi. Jadi masih dekat dengan dinasti Abbasiyah, maksudnya dinasti Abbasiyah. Zunnun al-Misri juga merupakan tokoh sufi yang disegani oleh para khalifah kala itu. Termasuk punya ada gurunya juga perempuan. Guru ambisi perempuan itu seorang wali besar kala itu sehingga dulu menganggapnya sebagai seorang guru. Jadi ada guru ambisi. Dikatakan dalam misi oleh dia ada di Mesir. Saya meninggalnya di Kairo itu nggak salah. Jadi mulai dari Mesir ya jauh banyak wali di sana. Juga pernah di penjara di Baghdad. Masa
dinasti keemasan Abbasiyah itu kan ada di Baghdad pemerintahannya. Juga Nunis juga pernah di penjara, tapi nggak lama, kemudian keluar lagi. Salah satu kalau menurut tokoh-tokoh NU dan ambisi juga termasuk peletak dasar tasawuf. Dasar tasawuf salah satu di antara ambisi. Rahimahullah ta'ala, masa ini jauh sih di atas yang usah tahu maksudnya ini. Rahimahullah ta'ala, ya ahadi kalami dati, mari salah satu muridnya Zulun Al-Misri. In qadarta namun poso siwa ala badri ruhi ingatasi niranono fata'ala mongko lini sira utawa guna sira fala tas taghil ojo ketumpul fa ila lamun ora wa ila lamun ora bediru fala tas taghil ojo ketumpul sira biturhati sofiyati kelawan piro-piro dari tasawuf. Jadi kalau si Ibnu Al-Misri lek pancen kue mampu untuk menyerahkan roh, iso menyerahkan roh ini sudah memposisikan roh, istilahnya rohnya sudah sambung dengan berbagai hal. Kita kan sama sekali gak iso. Roh kita ini sifatnya pada dohir. Ini gak pernah kalau mensucikan roh ini si banyak kotoran bahasa gini sudah sih. Sehingga disinilah kamu dan apabila kamu masih belum sampai pada hari itu, maka kamu jangan terlalu sibuk, jangan ojo getol-getol oleh dalam tasawuf. Saya ayolah misal dasar ini. Ayo malam ini satu menit ingsun. Iku ansohukan nasihati ingsun ing sira. Di tamaniati asya'a kelawan wolu pira-pira suci. Iqbal hadhi mawsiraha ing tamania. Minni saking ingsun. Di alayakuna supaya ora ono apa ilmu ka ilmu sira iku khosman dadi musuh alaika ngatasi sira yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Tak malu lakoni sira tak malu lakoni sira minha saking samaniata asya'a arba'atan ing papat wa tada'ulan ninggal sira minha saking samania arba'atan ing papat amal lawati anapun utawi ora teko tadau maka digalo siro teko wis digalo. Imam Ghazali, aku akan nasihatkan kepadamu 8 perkara. Terimalah dariku supaya ilmu tidak menjadi musuh bagimu di hari kiamat. Perkara ini Imam Ghazali menyelamatkan kita dari ilmu yang akan justru membinasakan kita sendiri dari kiamat. Terus sih tak malu mina arba'atan maka ta'um minha arba'atan. Yang 4 ini adalah lakukan dan yang 4 kerjakan. Perkara ini. Nah, kita terus itu dari 8 perintah dibagi 2, sing 4 disuruh mengerjakan, yang 4 disuruh meninggalkan. Ini nasihat ini memang khusus bagi mereka orang-orang yang sudah ilmunya banyak. Lalu kan ilmunya sedikit bisa menolak sebagainya ada ya. Fa'aduha utawi salah sijine
Allawati sing pertama niku. Amalwati utawi lamun arep teko mungkin. Arep teko tadak ninggal sing pertama niki tinggal sing pertama niki, tinggal jadi lakoni. Ala tunadziro iku ala tunadziro fa hadza utawi salah siji Allawati iki sekali teko. Ala tunadziro iku ala tunadziro ento ora bantahan ahadan ing siji di mas'alatin ing dalam perkara ma istatoktan selagi kuasa siro debat ini di anna fiha terus akan memiliki dalam bantahan atau debat ini afatin kemudorotan ya bahaya kasiro ikafatan mempercepat kasirotan kan. Jangan kau sering berdebat di dalam permasalahan, karena perdebatan itu adalah banyak afatnya, banyak mudorotnya. Fa ilmuhuma utawi dusoni perdebatan iku akbaru luwih gedhe minafiha saking kemanfaatan di perdebatan. Itu perdebatan duduk layar bahasa baca niku, bahasa baca niku harus meningkatkan keilmuan. Iki bagi mereka sudah berilmu tinggi, tidak boleh terlalu banyak memperdebatkan, mempermasalahkan suatu permasalahan. Karena di dalamnya ada banyak afat dan banyak dosa. Inhiya utawi perdebatan iku manba'u kulli khulqin dan disumberi perpakerten ya dan mimin kan ono itu tercela. Inhiya manba'u kulli khulqin dan mimin, karena perdebatan ini bisa menumbuhkan akhlak yang tercela, akhlak yang tidak bagus. Seperti apa karyai kayak ini dia. Bagaimana debat akhirnya soal hujan itu orang banyak nanti panas sekali diri kepingin nanti apa akhirnya wes kalau apa sih bener hati bisa bagus hati. Mulai pancen sing menang kadang kroso bangga, sing kalah kadang kroso isi. Masuk di ilmu padha. Kadang ngoten yang debat itu kan masalah itu bagus ketika memang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah dan hasilnya disampaikan ke masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat bagus. Tapi di dalam bahasa masail kalau menyisakan riak, menyisakan pamer, menyisakan kesombongan, ini sangat afat bagi mereka menurut Imam Al-Ghazali dan bagus. Bahkan wal hasadi akhirnya tumbuh hasud. Saya memang rata-rata kurang ahli debat, yang ahli bahasa masail sih berhujah. Kalau gak disertai ilmu tasawuf, mereka mari mesti mundur. Sore kalau ketemu tiang mulai basu cerita-cerita, kata ngapunten sehingga setingkat tapi kata pun sama. Begitu mulai mesti dia merendahkan lawan debatnya tanpa terkecuali rata-rata. Dan ini kasih bahaya. Mari dari bahasa masail orang-orang mulai merendahkan lawan debatnya. Itu rata-rata itu. Kiai ngapunten sering bagi orang asing ahli yang bagus berdebat dalam suatu ilmu, menggali hukum bagus supaya masyarakat tidak sesat dalam hukum. Tapi kalau setelah pulang itu merendahkan yang lainnya, inilah yang tidak bagus. Berarti ketika sudah merendahkan yang lainnya, ya berarti merasa dari paling pintar. Dan sudah merasa paling pintar, ya ini tumbuh dia segala macam. Nah ini termasuk kata yang Ghazali, menyisakan dosa di dalam hatinya. Ya, atas wal hasadi wal kibri lan sombong. Bahkan wal hikdi lan dendam. Bisa menyisakan dendam. Balik ketemuan maneh ya Allah aslilatul masalah, ada pas masalah isa goleknya dari sini makan
kita tak siap waktu oleh dendam balik dekat manajer rumah itu juga bahaya. Wal adawati musuhan, wal mubahati unggulan, wa ghairaha dan lain sebagainya. Termasuk bisa mengganggus hasud, sombong, dendam, permusuhan, saingan ya, dalam apapun ini menurut Imam Al-Ghazali menyisakan hal seperti itu. Orang yang alim itu dianjurkan oleh Imam Ghazali harus bisa mencapai derajat setelah keamanan itu masuk ke dalam hakikat, tidak harus di dalam syariat saja. Kalau masih membersihkan roh betul, misi tadi itu membersihkan hati itu juga paling baik. Nah, yo lawakonya lamun tumipo. Nah, yo maksudnya yo mana terima mana tepat mau ya tepatnya. Lamun tumipo pemasalatun masalah. Bainakan antara siro wa bina saksin atau antara suci awawaan atau kamin utawa kau bahkan lan ono po iro dan buka karep siro fiha indah masalah iku ayat haro yen to pertelo opal haku perkorohan walaya di alam ora den sia-sia no opohan jaza wannan opal baksu bahas perkara baksu masalah itu begini lakin litilkal irodati tetapi ini iku kedue kekarepan alamatani utawi penggelu ada dua tanda ada dua alamat dengar dulu dahuma tawi salah siji alamatani iku amatu farriqo yaitu orang misahno baina ayat kasyifan yento jadi bayani yento terbuka opal hak perkorohan ala lisanika ing atas lisan siro au ala lisani ghairika utawa ing atas lisani saklian siro. Di antara yang maksudnya ada dua tanda. Salah satunya adalah tidak terpisahnya atau tidak terpisahnya keterbukaan perkara yang hak di antara lisan siro atau lisan lawan depan siro. Jadi kadang-kadang hanya karena ingin memenangkan hujah ini kadang-kadang akhirnya sebagian menggunakan cara sakar diri yang kalah juga akhirnya mencari hujah bagaimana cara menang. Ini termasuk hal di dalam tunazir atau jadalah itu memisahkan hal-hal yang kurang baik. Lek pancen itu tujuannya adalah mencari perkara yang hak biar jelas itu diperbolehkan. Tetapi tetap ya di dalam hati ini pula yang sulit untuk menjaganya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana sofna al-lazah